Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Erna Chan. Nah, kali ini admin ingin mengajak teman-teman yang kemungkinan nilai integrasi SKD/SKB dapat melaju pada pemberkasan CPNS atau pengusulan NIP pada bulan November untuk sama-sama mempersiapkan berkas-berkas CPNS yang dibutuhkan, karena sangat banyak berkas yang nantinya perlu dikumpulkan. Oleh karena itu, sebaiknya kita mulai dengan melakukan legalisir fotokopi ijazah sekolah. Nah, buat teman-teman yang membutuhkan surat keterangan pengganti ijazah apabila ijazah sekolah ternyata rusak, hilang, ataupun tidak bisa terbaca sebagian, di video ini akan dijelaskan tata caranya, dan sekaligus admin ingin menjawab pertanyaan dari para peserta CPNS. Pertanyaan yang pertama, kapan sebaiknya legalisir fotokopi ijazah dilakukan? Nah, saran admin, sebaiknya teman-teman mulai untuk mengumpulkan legalisir fotokopi ijazah pada bulan ini atau paling lambat bulan Oktober, karena setelah pengumuman resmi dari BKN keluar, akan sangat banyak peserta CPNS yang melakukan legalisir baik di sekolah ataupun di dinas, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Kedua, bisakah menggunakan legalisir yang lama? Nah, ini banyak yang tidak menyarankan. Pertama, karena cap basah ataupun tanda tangan di fotokopian tersebut bisa jadi sudah luntur ataupun tidak layak. Kemudian, kepala sekolah ataupun kepala dinas yang menandatangani sudah tidak bertugas di tempat tersebut. Ketiga, bagaimana jika nama di KTP atau KK berbeda dengan ijazah? Nah, sebaiknya teman-teman mengusulkan untuk pembaharuan KTP atau KK agar sesuai dengan ijazah. Teman-teman bisa mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah masing-masing dengan melampirkan fotokopi ijazah yang ingin disesuaikan. Keempat, di mana legalisir fotokopi ijazah bisa dilakukan? Pertama, legalisir fotokopi ijazah SD, SMP, dan SMA dapat dilakukan di sekolah yang menerbitkan ijazah tersebut dan dicap basah serta ditandatangani oleh kepala sekolah yang sedang menjabat. Nah, jadi teman-teman tidak perlu memikirkan karena berbeda orang ya, berbeda kepala sekolah di nama ijazah yang asli ataupun yang melakukan legalisir itu, karena ada juga peserta CPNS yang mempertanyakan hal ini. Alternatif selanjutnya, teman-teman bisa melegalisir fotokopi ijazah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Sedangkan untuk fotokopi ijazah sekolah menengah atas dapat dilegalisir di Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi teman-teman bisa melihat yang mana lebih mudah atau lebih terjangkau buat teman-teman datangi. Nah, untuk legalisir di dinas ini maksimal 10 lembar fotokopian per ijazah. Selanjutnya kita lihat terkait pengesahan ini pada Permendikbud nomor 29 tahun 2014. Bisa jadi teman-teman membutuhkan informasi ini. Dalam bab 2 dijelaskan mengenai pengesahan fotokopi ijazah atau STTB, ijazah paket maupun surat keterangan pengganti ijazah dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah yang mengeluarkan ijazah atau STTB yang bersangkutan. Jika sekolah atau satuan pendidikan sudah tutup atau tidak beroperasi, maka dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota di mana sekolah teman-teman berada. Jadi bisa ke Dinas Pendidikan setempat ya. Kedua, untuk ijazah paket disebutkan dalam ayat 5.
pengesahan fotokopi ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh dinas kabupaten atau kota dapat disahkan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten atau kota yang bersangkutan. Jadi teman-teman meminta legalisirnya kepada dinas pendidikan kabupaten atau kota. Ketiga, dalam ayat 6 disebutkan khusus mereka yang ingin melegalisir ijazah jika tidak berada di sekolah atau kabupaten berada, maka dinas pendidikan kabupaten setempat boleh melegalisir. Nah, contohnya misalnya teman-teman sekolahnya di Jawa Timur dan sekarang berdomisili di Jawa Barat, maka teman-teman bisa meminta legalisir di dinas pendidikan kabupaten atau kota yang berada di Jawa Barat. Itu tidak apa-apa. Terlebih lagi di saat pandemi COVID-19, ini lebih aman ya. Syarat pengesahan ijazah atau STBB dalam bab 2 pasal 5. Pengesahan fotokopi ijazah atau STTB, SKYBS, ijazah paket kesetaraan dan surat keterangan pengganti ijazah atau STTB dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan ijazah asli atau surat keterangan pengganti ijazah asli dan bersedia menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak di atas materai. Nah, dari pengalaman admin sendiri melakukan pengesahan fotokopi ijazah SD sampai SMA di Dinas Pendidikan, admin hanya menunjukkan ijazah asli dan tidak perlu untuk membuat surat pernyataan. Tujuan menunjukkan ijazah asli adalah untuk melihat apakah kita benar-benar memiliki dokumen ijazah tersebut, karena banyaknya ijazah palsu yang beredar di masyarakat. Kemudian, penerbitan surat keterangan pengganti ijazah jika hilang, terbakar, atau tidak terbaca sebagian. Pada pasal 6 ayat 1, penerbitan surat keterangan pengganti ijazah atau STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak, tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya, dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dengan syarat pemohon dapat menunjukkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak ditandatangani di atas materai. Selengkapnya, cara mengurus ijazah yang rusak atau hilang. Berikut langkah dan syarat yang diperlukan untuk mengurus ijazah yang rusak atau hilang. Pertama, pergi ke polsek setempat untuk membuat surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang atau surat-surat. Sampaikan kepada petugas bahwa Anda berniat untuk membuat surat kehilangan ijazah. Anda akan diminta untuk menandatangani surat kehilangan tersebut. Jangan lupa untuk fotokopi surat tersebut paling tidak 2 lembar. Adapun yang perlu dibawa adalah fotokopi ijazah dan fotokopi KTP. Selanjutnya, pergi ke sekolah yang menerbitkan ijazah Anda. Nah, lewati tahap ini apabila sekolah sudah tidak ada. Datangi bagian tata usaha sekolah dan jelaskan bahwa ijazah Anda hilang atau rusak dan minta untuk membuat SKPI. Dokumen ini akan dibuat dengan kop sekolah dan akan menjadi dokumen legal pengganti ijazah asli. Adapun yang perlu dipersiapkan adalah materai 6.000 2 buah, pas foto 3x4 2 buah, surat tanda penerimaan laporan kehilangan dari polsek, dan fotokopi ijazah asli yang hilang. Kemudian SKPI akan ditandatangani kepala sekolah di atas materai 6.000 beserta cap basah. Pas foto 3x4 ditempel di dokumen tersebut dengan cap 3 jari kiri di bagian atas foto seperti pada ijazah asli. Nah, setelah itu teman-teman bisa memfotokopi SKPI ini dan meminta legalisir di tata usaha untuk disetorkan pada pemberkasan CPNS. Jika sekolah Anda sudah tidak ada, pihak Dinas Pendidikan bisa membuatkan SKPI dengan kop surat Dinas Pendidikan.
Nah, yang teman-teman butuhkan adalah materai 6000 2 buah dan pas foto 3x4 2 lembar untuk tahap ini. Di bagian paling bawah SKPI ada kolom yang harus ditandatangani pejabat dari Dinas Pendidikan Kota. Syarat-syarat yang harus disiapkan yaitu: pertama, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, tanda tangan di atas materai 6000 dan fotokopi 2 lembar. Surat pernyataan saksi 2 orang teman seangkatan sekolah, tanda tangan di atas materai 6000 dan dibuktikan dengan fotokopi ijazah saksi yang telah dilegalisir sekolah dan fotokopi KTP 2 lembar. Surat tanda penerimaan laporan kehilangan dari Polsek dan fotokopi 2 lembar, fotokopi KTP 2 lembar, dan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir 2 lembar. Simpan baik-baik SKPI dan jangan lupa untuk fotokopi legalisirnya karena dokumen ini sudah berfungsi dan sah dipergunakan sebagai pengganti ijazah asli yang hilang atau rusak. Nah, ini bisa digunakan untuk pemberkasan CPNS dan juga untuk melamar pekerjaan di instansi lainnya. Share video ini kepada teman-teman sesama pejuang CPNS, bisa jadi banyak yang masih bingung terkait legalisir ijazah ini. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.